nggak mungkin dokumenternya Mirna itu dibuat demi ambisi mengungkapkan kebenaran. Ya iya, itu iya pasti. Tapi ya itu 10%-nya lah. 90%-nya karena tahu ada marketnya di sana. Gen Z akan dewasa dan akan marah dengan generasi alpha berikutnya. Gue tapi nggak tahu lagi isu apa yang marah. Dulu kita nih reveal gender identity itu sulit. Alpha mah udah gampang. Gue nggak tahu apa isunya. Karena kita dulu ngerasa kayak, emang apa bahayanya? Nggak mungkin lah berbahaya. Terlalu banyak mengkonsumsi ganja atau bokeh. Tidak mungkin. Orang kan ini menurunkan emosi, orang tidak brutal. Mahasiswa UI juga dilecehkan pelajar SMP saat lari pagi di kampus. Nah, halo semua, lagi dari podcast Al Minggu bareng gue Adriano Kalbi dan nggak tahu lagi siapa lagi yang rame. Mungkin semua lagi sedang menanti siapakah pendaftaran cawapres yang akan kita terima. Which is very interesting katanya, very interesting. Gue jadi memperhatikan skena politik gara-gara kemarin abis ada talk show bersama Bambang Pacul, which is orangnya lucu banget dan sangat belak-belakan. Sebagai komedian menurut gue, sebagai komedian ya, gue nggak tahu kiprahnya gimana karena gue juga cuma ngerti klip viralnya dia doang. Beliau sangatlah orang yang terbuka dan menghibur sekali. Meskipun sekarang jadi kayak, oh gue baru tahu nih, semua itu demi konten sih, semua itu demi konten. Sebetulnya politik itu tidak perlu sedrama ini, tapi karena penontonnya terus mengkonsumsi, makanya dijadikanlah konten. Sebetulnya pemilihan cawapres itu cuma katanya menurut survei dan yang sudah dilewati itu cuma menambah voting itu 2-4%. Jadi tidak mungkin dia jadi faktor penentu karena cuma nambah 2-4%. Jadi sebetulnya tidak perlu sedrama ini, tapi katanya kan cawapres, calon presiden dan calon wakil presiden itu tidak boleh lebih muda daripada umur 40 tahun, tapi katanya lagi didesak agar di-approve tapi tetap harus di atas 40 tahun atau pernah menjabat jadi kepala daerah. Jadi itu dia kenapa. Wah, anak beliau langsung menjabat jadi ketum partai dan dia akan mengusung. Wah. Dan kayaknya kan kita selalu menebak-nebak ya, oh presiden kita akan leaning kemana, bla 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 bla. Sebetulnya itu tuh nggak penting kalau audiensnya nggak mau konsumsi. Tapi memang gue sekarang tuh jadi nggak terima. Katanya masyarakat Indonesia tuh terbelakang dan tidak pintar. Tapi buktinya pengetahuan politiknya dan drama politiknya cukup tinggi appetite-nya. Cukup tinggi kok. Ini tuh tontonan yang sangat laris gitu untuk berita. Kalau nggak akan kejadian terus. Ya, semua itu tentang audiens, gue percaya semua itu bukan tentang kebenaran yang terjadi. Kenapa banyak banget yang menyoroti misalnya kasus Mario Dandi? Ya karena yang makan banyak gitu. Apalagi kemarin salah satu kasus paling anyar sedunia adalah Jessica Mirna, kopi sianida itu, apalagi baru nonton Netflix-nya dan segala macam. Karena memang itu dimakan penonton gitu, dan kalau dimakan konten itu akan diproduce berulang-ulang kali. Jadi kenapa drama cawapres ini dimainkan sekian banyak ya karena itu yang menarik penonton gitu. Memang kita pun juga tebang pilih. Jadi tapi kalau gue percaya memang ya demokrasi itu sebetulnya lu bicara, itu bahasa marketing gitu, lu bicara market, lu bukan bicara kebatilan. Udah kebatilan. Kayak apa yang benar, apa yang baik itu bukan. Tapi gue juga nggak pengen dipelintir kayak, maksud anda kebenaran itu bukan milik mayoritas. Gue juga nggak pengen kayak gitu, tapi ya that's what happened gitu. Kayaknya kan tim penyidik kasus Mirna itu kan dari pihak berwajib yang sedang lagi bermasalah, yang sedang mendekam di bui. Gue rasa itu baru bisa keluar juga karena dia udah ngedekam di bui. Kalau belum keluar, dan ini kayaknya akan rame lagi karena watch time-nya tinggi sekali. Dan feeling gue akan banyak IP atau konten, ini makanya konten game baru di mana kriminal cerita-cerita kejahatan yang waktu itu punya skop penonton besar akan dinaikkan lagi. Karena point of view marketing melihat bahwa
udah ada captive marketnya, marilah berdagang di sesuatu yang udah ada. Jelas kelihatan marketingnya, daripada lu berdagang sesuatu di tempat yang nggak ada marketnya gitu. Misalnya meskipun itu penting, misalnya gini, apa yang penting ya? Misalnya pembabatan hutan untuk lahan kelapa sawit, nggak ada yang nonton karena orang pada nggak tertarik. Tapi kayak misalnya kasus Mirna ini, wah itu masih ada, makanya dibikin dokumenter pun masih ngepul orang. Lihat nanti ntar kita belum keluar kan cerita siapa tuh mertuanya yang selingkuh sama menantu sendiri. Wah itu juga pasti seru tuh. Seru itu mah, seru banget. Pasti ntar kalau di Amerika tuh pasti udah dibikin versi dokumenter seriusnya, versi layar lebarnya, terus versi parodi pornonya gitu. Karena di industri porno kan selalu gitu. X-Men dulu ada Parno X-Men, Tarzan ada Parno Tarzan aja. Kalau yang ketawa di referensi Tarzan, saya udah tahu umur Anda berapa. Saya udah tahu itu pasti. Atau Anda umurnya muda tapi memang penggemar bokep-bokep klasik gitu. Itu ada juga tuh genre-nya. Ngomong-ngomong soal bokep, Bu. Mahasiswa UI juga dilecehkan pelajar SMP saat lari pagi di kampus. Nah, ini memang perbedaan zaman ya. Dulu nih zaman gua. Gua tuh kan ada orang bikin joke lucu banget, dia bilang apa tuh gua generasi selenial. Selenial tuh masa transisi pengganti antara Gen X dan milenial. Apa artinya selenial? Oh ya, selenial adalah generasi yang mengkonsumsi bokep pas sambil nunggu gambarnya ngeload, dia sambil baca bokep gitu. Jadi dia karena kekuatan internet belum secepat itu, nunggu gambar ngeload dia sambil lihat bokep yang fisik. Dan memang itulah struggle generasi silenial memang, karena masih dial up connection, masih lambat. Gambar-gambar kalau udah ngeload juga di save di folder-folder yang 5 tumpukan gitu. Bukan, jangan dibuka, apa-apa rahasia, udah sampai dalam kayak gitu tuh di Nokia apa tuh dulu? Bukan Engage, apa sih satu lagi yang gendut tuh? 6.000 berapa? 6.600. Nah, gua emang generasi itu. Nah, generasi Gen X dan Selenial ini dia yang mendorong memang contohnya salah satunya legalitas ganja, terus sama legalitas informasi yang bokep juga termasuk di dalamnya. Karena kita dulu ngerasa kayak emang apa bahayanya? Nggak mungkin lah berbahaya. Terlalu banyak mengkonsumsi ganja atau bokep, tidak mungkin. Orang kan ini menurunkan emosi, orang tidak brutal. Tapi ternyata setelah zaman ini berjalan, anjing kayaknya emang gak boleh legal nih sebetulnya. Jadi emang ternyata society itu gitu, kayak 2 langkah ke depan, 1 langkah ke belakang, 2 langkah ke depan, 1 langkah ke belakang. Masih harus ada adjustment lagi. Si Jordan Peterson menarik banget, dia bilang generasi kelahiran dari tahun berapa sampai berapa itu telah melihat perempuan telanjang jumlahnya jauh lebih banyak daripada Genghis Khan, kata gitu. Anjing, Genghis Khan yang katanya 1/7 rakyat Tionghoa aja tuh masih keturunannya dia, saking penjarahan dan pemerkosaan segitu banyak. Tapi harus didukung dengan kekuasaan dan penjelajahan yang sangat luas dan kebrutalan. Nah, sekarang anak-anak yang ngajak kenalan cewek di mall aja nggak sanggup mendapatkan kenikmatan itu. Nah, makanya gue menduga ya banyaknya kasus pelecehan yang makin banyak tuh karena memang tingkat konsumsi pornografi yang gak ada batasnya sih. Orang jadi makin liar gitu. Ada lagi finding yang menarik. Jadi lelaki tuh harus dijaga kayak kenapsuannya. Karena ternyata kenapsuannya itulah yang membuat dia maju sebagai orang. Jadi hasrat untuk mengenal perempuan misalnya. Nah, sebetulnya setiap generasi itu selalu nervous yang namanya kalau lu ngobrol sama orang yang lu memiliki ketertarikan seksual. Pasti gugup. Nah, tapi problemnya adalah, nah di situ lu ada fight and flight response. Bedanya karena kita tidak punya jalur lain untuk pelampiasan, kita berusaha overcome ketakutan itu
dan akhirnya berkenalan lah. Nah, kayak terus misalnya lelaki itu ternyata simpel banget. Misalnya prestasi pendidikan atau status sosial atau karir, semua itu dilakukan untuk impress lawan jenisnya. Tapi kalau lu selalu ada way out lain, yaitu adalah mengkonsumsi pornografi dan masturbasi, lu nggak akan mau ngelewatin rasa nervous ini, dan lu memutuskan untuk mengurung diri dan melampiaskan itu aja gitu. Jadi pantes Jepang kayak declining dalam pertumbuhan populasi. Ternyata itu sangat ada hubungannya. Gila ya, gue bukannya mau sok baik atau atau sok moralis, tapi memang sekarang di tahap yang sangat menyeramkan. Ternyata primal instinct itu dibutuhkan untuk survival of living gitu. Kalau nggak dia berusaha nggak mau ngatasin rasa takutnya dan mengambil jalan pintas seperti grepe-grepe orang kayak gini. Kemarin juga ada kan tuh penyanyi pop, gue masih berusaha keep up, Itikaf 11, dia habis konser ternyata dia di grepe orang gitu, terus dia Nadine, sorry, maaf ya, tua, sorry. Jadi salah ya, biasalah, gue kan udah nggak tahu mana yang mana. Si Nadine itu, dan dia tuh akhirnya bikin IG story bicara tentang konsen. Ya akhirnya jadi kayak gitu-gitu, orang tuh jadi makin aneh. Memang ternyata nggak tahu ya, kebebasan informasi apakah harus sebebas-bebasnya. Gue juga sekarang di tahap yang ragu, meskipun gue dari generasi yang kayak kayaknya nggak ada bahayanya, tapi karena waktu itu kita mengkonsumsi dalam limit yang masih terbatas. Lu bayangin dulu mah deritanya, orang gambar dulu pixelated, nungguin ngelot, jejet, itu harus nungguin baca majalah lagi. Itu juga kalau nggak orang rumah ngangkat telepon, kalau nggak mati tuh ngangkat telepon koneksi internet. Tapi dengan OnlyFans dan apa dan segala macam, ya gitulah. Tapi gue yakin juga nanti Gen Z akan dewasa dan akan marah dengan generasi alpha berikutnya. Gue tapi nggak tahu lagi isu apa yang marah. Dulu kita nih reveal gender identity itu sulit, alpha mah udah gampang. Gue nggak tahu apa isunya. Tapi semoga gue udah nggak ada di dunia ini. Ya, bocah di Depok meninggal setelah dileceh. Aduh, gue nggak kuat nih kalau anak kecilnya nggak usah lah. Rombongan pengantar jenazah pukuli supir kontainer di, ini dia nih. Ini tuh selalu jadi isu ya, kayak gimana ya caranya kalau jenazah tuh nggak perlu buru-buru tuh gimana ya? Kan ya kita kan semua sama-sama tahu ya, emang apalagi yang mau diburu-buruin. Kecuali emang ambulans gitu, keadaan orang meregang nyawa. Tapi kalau pasti ini karena buru-buru deh, yakin gua. Ada yang nggak mau di stop. Susah ya, mungkin jenazah yang diantar adalah jenazah orang berjasa di kompleks sekitar, itu juga nggak ada yang tahu ya. Ini orang besar, lo jangan stop dia untuk mencapai liang kubur lebih cepat. Oke, viral sejumlah pria rukyah mie gacoan di Madura. Aduh, penyebabnya jadi misteri. Sulit memang, sulit bro. Gua tuh mau bilang kayak, pilpres jangan main sara dong. Tapi memang kalau masih ada yang rukyah di tempat mie gacoan gini sih, ya apa gitu. Kalau dari produk marketing itu kan kita berusaha menyuarakan value yang punya keterkaitan dengan orang-orang lain gitu. Dan itu ditentukan oleh target market. Kayak nggak mungkin dokumenternya Mirna itu dibuat demi ambisi mengungkapkan kebenaran. Ya iya, itu iya pasti. Tapi ya itu 10%-nya lah. 90%-nya karena tahu ada marketnya di sana. Jadi Ara tidak setuju. Sebenarnya kita butuh pembuktian. Ada kandidat yang tepat nih. Tapi aman ini? Aman, gak ada yang